Selamat pagi anak-anak. Jadi, pada pagi ini kita akan belajar bersama tentang kurban. Ada yang sudah tahu kurban itu apa? Secara bahasa, kurban berarti mendekatkan diri. Sedangkan menurut istilah, kurban yaitu penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Bagaimana sih hukum berkurban itu? Bagi kaum muslim, hukum kurban adalah sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan terutama bagi muslim yang mampu. Ternyata ada jenis dan syarat hewan kurban. Ada yang sudah tahu apa aja jenis dan syarat hewan kurban? Jenis hewan kurban yang pertama yaitu kambing atau domba umur 1 tahun lebih, atau bisa juga sudah berganti gigi seri yang disebut dam. Yang kedua yaitu kambing umur 2 tahun atau lebih yang disebut juga mars. Yang ketiga yaitu sapi atau kerbau umur 2 tahun lebih. Yang terakhir yaitu onta umur 5 tahun atau lebih bisa disebut ibil. Sekarang syarat hewan kurban. Yang pertama yaitu tidak cacat. Yang kedua sehat dan tidak kurus. Yang ketiga tidak rusak tanduknya. Yang keempat, tidak pincang kakinya. Dan yang terakhir yaitu tidak dalam keadaan hamil. Ada yang tahu tidak kapan waktu pelaksanaan kurban? Waktu pelaksanaan kurban yaitu pada saat sesudah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan berakhir sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Selanjutnya, kita akan menonton cuplikan video tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Selamat menonton. 1. Dianjurkan untuk shahibul kurban menyembelih hewannya sendiri. 2. Menggunakan alat sembelih yang tajam. 3. Dianjurkan untuk didirikan dan diikat kaki depan kiri untuk unta. 4. Untuk selain unta seperti kambing atau sapi, maka dianjurkan untuk dibaringkan di atas badan samping kiri dan menghadap ke arah kiblat. 5. Meletakkan kaki penyembelih di atas leher hewan tanpa menyiksa hewan. 6. Memulai dengan membaca bismillah, wajib, dan takbir, sunnah. Jadi, yang harus ada dalam tata cara penyembelihan hewan kurban yaitu 1. Membaca basmalah. Yang kedua yaitu membaca sholawat Nabi. Yang ketiga yaitu menghadap ke arah kiblat, baik untuk hewan kurban maupun orang yang akan melakukan penyembelihan. Hewan dibaringkan di atas lambung sebelah kiri dan posisi lehernya yang dihadapkan ke kiblat. Yang keempat yaitu membaca takbir sebanyak 3 kali dan tahmid sekali. Yang kelima yaitu mengucap doa. Yang keenam yaitu menggunakan alat yang tajam untuk menyembelih. Yang terakhir yaitu menyembelih hewan kurban dengan memotong tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi di bagian leher hewan. Ada yang tahu tidak kenapa hewan kurban harus dipotong dengan pisau yang tajam? Tujuannya yaitu untuk memudahkan penyembelih tanpa membuat hewan kurban merasa tersiksa akibat kondisi pisau yang tumpul atau berkarat. Nah, sekarang yaitu pembagian daging kurban.
Daging kurban harus dibagikan kepada fakir, miskin, dan sebagian untuk dirinya sendiri atau orang yang berkurban. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang artinya, makanlah sebagian daripadanya dan berikanlah untuk makan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran Surah Al-Hajj ayat 28. Pembahasan kita yang terakhir kali ini yaitu hikmah menyembelih hewan kurban. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Yang kedua, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim. Yang ketiga, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Yang keempat yaitu ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu kurban dalam Islam mengandung makna dan tujuan yang mendalam, yakni mendekatkan diri kepada Allah serta mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Hewan kurban yang disyariatkan meliputi onta, sapi, kambing atau domba yang harus sehat dan bebas dari cacat. Kurban dilaksanakan pada hari Raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 10-13 Dzulhijjah. Dan mayoritas ulama menganggapnya sebagai sunnah muakkad, meskipun ada juga yang menganggapnya wajib bagi yang mampu. Daging kurban dibagi menjadi 3, untuk diri sendiri, kerabat, dan fakir miskin. Proses penyembelihan harus sesuai syariat, memastikan hewan mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit berlebihan. Kurban mengajarkan berbagi, kepedulian, pengorbanan, serta mempererat persaudaraan umat Islam dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bye-bye semuanya.